Anda pasti pernah ngalamin momen ini. Anda lagi jalan, nyusurin lorong supermarket, atau mungkin lagi belanja di pasar tradisional gitu ya. Iya, nyari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, betul. Anda ngambil barang yang emang rutin dibeli tiap minggu, entah itu minyak goreng, beras, atau sabun cuci, terus tiba-tiba Anda nyadar harganya naik. Bikin kaget kan biasanya? Banget. Kita semua pasti sering banget ngeluh pas momen itu terjadi. Dompet berasa makin tipis, terus secara refleks kita tuh bergumam, ini siapa sih yang seenaknya naikin harga? Iya, kayak tiba-tiba aja gitu berubah di raknya. Bener. Tapi, coba kita jeda sejenak nih. Pernah nggak sih Anda bener-bener ngebayangin garis waktu atau perjalanan dari kenaikan harga itu? Maksudnya dari mana awalnya gitu ya? Betul. Dari mana sebenarnya lonjakan angka itu bermula sebelum akhirnya dicetak di atas label harga di toko, terus nguras saldo rekening kita? Dan keluhan di lorong supermarket itu, sebenarnya selalu jadi jendela paling jujur buat ngelihat kondisi ekonomi kita. Iya kan? Soalnya kita langsung ngerasain dampaknya. Bener banget. Masalahnya kita sebagai konsumen tuh terbiasa cuma berhadapan sama hasil akhir di meja kasir. Padahal ada sebuah rantai peristiwa yang panjang banget. Kayak ada mekanisme di balik layar yang nggak kelihatan ya? Nah itu dia. Mekanisme tak terlihat ini udah bergerak berbulan-bulan sebelumnya. Jadi lonjakan harga yang Anda lihat hari ini di toko itu bukanlah kejadian mendadak. Berarti ada semacam titik awalnya ya? Ada titik nol yang posisinya tuh jauh banget dari pandangan konsumen. Dan di titik itulah segalanya bermula. Menarik banget. Karena itulah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah dokumen resmi yang emang dirancang khusus buat mantau titik nol tersebut. Ini dokumen yang cukup krusial sebenarnya. Betul. Jadi sumber kita hari ini adalah laporan komprehensif dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang judulnya Indeks Harga Produsen Indonesia 2025. Kalau orang awam lihat sekilas, ini dokumen kayaknya cuma buku tebal yang penuh deretan angka ya. Iya, angka, tabel, grafik yang mungkin bikin kebanyakan orang langsung males bacanya dan nutup bukunya. Pusing duluan ngelihatnya. Benar. Tapi mari kita singkirin dulu kesan kaku itu. Soalnya, mari kita beda ini bareng-bareng ya. Dokumen yang kelihatannya teknis banget ini sebenarnya berfungsi layaknya bola kristal yang super logis. Bola kristal yang ngasih petunjuk gitu ya. Tepat. Sebuah instrumen yang bisa ngasih gambaran tentang masa depan isi dompet kita sehari-hari. Laporan indeks harga produsen atau yang sering disingkat IHP, pada dasarnya itu kayak sebuah sistem radar. Radar pendeteksi inflasi ya berarti? Aja. Karena kalau udah di mall, harganya udah harga akhir kan? Nah, betul. Makanya BPS nempatin alat ukurnya jauh di hulu. Mereka naruh sensor pencatat harga ini di pintu keluar pabrik, di pinggir lahan pertanian, dan di mulut tambang batu bara. Oh wow, benar-benar di sumbernya ya? Benar. Dokumen ini nangkap detak jantung harga tepat pada detik pertama mereka dibentuk oleh sang produsen. Oke, mari kita perjelas konsep harga produsen ini dulu deh, biar pendengar bisa lihat kenapa ini tuh ibarat kartu domino pertama yang akhirnya nyentuh seluruh aspek ekonomi kita. Jadi gini, fluktuasi harga dalam sebuah negara itu selalu dimulainya dari meja kalkulasi sang pembuat barang. Contohnya gimana tuh? Mari kita ambil contoh pabrik pembuat benang tekstil deh. Pabrik ini kan pasti punya biaya operasional ya? Iya, bayar listrik, bahan baku, gaji pegawai. Betul. Terus tiba-tiba harga bahan baku kapas dari petani naik. Atau mungkin pemerintah mutusin buat naikin tarif listrik khusus industri. Berarti beban pabriknya otomatis nambah dong? Otomatis. Dan pabrik benang ini kan nggak punya pilihan selain naikin harga jual benang mereka ke pembeli pertama. Ya demi jaga mesin tetap nyala dan nggak rugi. Jadi perubahan harga pasti serah terima pertama ini ya yang dinamakan harga produsen? Tepat sekali. Dalam rantai ekonomi, harga ini tuh bertindak kayak komandan yang mimpin barisan. Kalau dia bergerak maju, seluruh pasukan di belakangnya bakal ikut gerak maju juga. nah bener banget. Dan pergerakan pasukan itu yang akhirnya nabrak kita pas lagi bayar di kasir. Coba bayangin situasinya kayak gini, buat Anda yang lagi dengerin. Anda lagi berdiri santai di tepi sebuah danau yang permukaannya tenang banget. Oke, danau yang tenang ya? Iya, terus jauh di tengah danau itu, sebuah batu gede dijatuhin. Momen pas batu itu ngehantam permukaan air, nah itulah harga produsen. Analogi yang pas banget. Benturan itu kan pasti bikin riak ombak. Betul.
Dan riaknya itu nggak langsung ngenain Anda saat itu juga, melainkan nyebar, bergerak pelan, tapi pasti melintasi permukaan air ke arah tepi. Dan yang bikin riak ombak ini berbahaya buat ekonomi kita adalah jeda waktunya. Jeda waktu? Maksudnya gimana tuh? Pas batu itu jatuh di tengah danau, air di dekat sepatu Anda yang di pinggir kan masih kelihatan tenang. Balik ke pabrik tekstil tadi, mereka jual benang yang lebih mahal ke pabrik pakaian. Pabrik pakaiannya pasti nggak langsung naikin harga hari itu juga kan? Enggak dong, karena mereka biasanya masih ngabisin stok kain yang lama dulu. Tapi begitu stok baru mulai diproses, Mereka pasti naikin harga jual ke pedagang grosir. benar. Dan si pedagang grosir ini, yang mungkin juga lagi terbebani sama naiknya biaya sewa gudang atau ongkos truk, bakal nerusin beban itu ke toko eceran. Pantesan. Terus toko eceran ini yang akhirnya nyoret label harga lama dan masang label harga baru buat Anda. Dan proses menjalar inilah yang butuh waktu berbulan-bulan. Berarti, kalau BPS bisa ngukur secara akurat seberapa gede batu yang jatuh di tengah danau itu hari ini, Kita jadi punya waktu buat bersiap. betul, kita bisa bersiap sebelum ombaknya ngebasahin sepatu kita bulan depan. Logika awal sebagai peringatan dini itulah yang jadi alasan kenapa pengumpulan data ini super krusial. Negara-negara besar tuh pakai data harga produsen ini sebagai alarm mereka. Alarm buat ngambil kebijakannya? Iya, jadi pas bank sentral atau pemerintah ngelihat grafik IHP ini tiba-tiba nanjak tajam, mereka langsung sadar, oh inflasi harga konsumen udah nggak bisa dihindari lagi di kuartal berikutnya. Jadi mereka nggak nunggu sampai harga beras di pasar naik dulu. Nggak nunggu, mereka bisa langsung nyiapin langkah mitigasi. Misalnya nyesuaiin suku bunga, jauh sebelum masyarakat luas ngerasain dampak buruknya. Keren juga ya fungsinya. Tapi, ngawasin jatuhnya satu batu di danau sih kedengarannya gampang. Laporan BPS ini kan mantau ekonomi Indonesia. Yang negaranya kepulauan dan gede banget ini. Nah itu, masif banget kan? Ini bikin saya penasaran sih, gimana skala operasi dan evolusi dari radar ekonomi ini? Sejarah mereka sangat metodis tentang gimana mereka terus memperluas jaring penangkap data ini dari tahun ke tahun. Oh ya? Emangnya mulainya dari tahun berapa? Ngebangun sistem pantau harga skala nasional kan emang nggak bisa semalam ya. BPS tuh mulai naruh fondasinya di tahun 2010. Berarti mereka mulai nyebar petugas ke lapangan tuh di 2010 ya? Betul, mulai nyebar kuesioner dan petugas ke lapangan. Tapi hasil dari kerja keras itu baru benar-benar dipublikasikan perdana ke publik di Oktober 2013. Butuh 3 tahun ya? Dan itu pun rilisnya bentuknya kuartalan bukan bulanan. Iya, masih kuartalan. Dan di fase awal itu, radar BPS baru mampu nangkep pergerakan harga di 3 sektor tradisional aja. 3 sektor tradisional. Yang bentuknya berwujud fisik gitu ya? Nah iya, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur. Masuk akal sih, kalau ngitung harga barang fisik kan relatif lugas ya. Kita bisa ngitung harga per ton batu bara yang baru keluar dari tambang di Kalimantan. Atau harga per kilogram gabah dari sawah di Jawa. Bener, atau harga per unit TV yang keluar dari pabrik. Tapi nih, di sini mulai makin menarik nih. Ekonomi modern kita kan nggak cuma berputar pada barang yang bisa disentuh fisik. Pastinya, apalagi zaman sekarang. Iya kan? Tiap hari kita tuh ngeluarin uang buat hal-hal kayak potong rambut, meriksain gigi ke dokter, atau bayar uang sekolah anak. Nah, itu celah gede yang juga disadari sama BPS. Perekonomian global, termasuk di Indonesia, itu kan perlahan geser jadi ekonomi yang didominasi layanan jasa. Kalau radar statistik negaranya cuma ngelacak barang fisik doang, Kita bakal kehilangan lebih dari separuh gambaran nyata perekonomian kita. gawat juga ya kalau sampai kelewatan yang jasanya. Kita berhasil masukin sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum ke dalam indeksnya. Oh, berarti tarif nginep di kamar hotel atau harga borongan catering gitu udah mulai terekam dalam perhitungan resminya. Udah masuk tuh. Terus berlanjut lagi di 2016, mereka masukin kelompok infrastruktur vital, kayak pengadaan listrik dan gas, pengelolaan air, sama seluruh jasa angkutan. Jasa angkutan masuk semua tuh, darat, laut, udara. Iya, semuanya. Dan lompatan paling gedenya itu terjadi di tahun 2019, pas BPS secara resmi berhasil mencakup sektor jasa pendidikan sama jasa kesehatan. Wow, pendidikan dan kesehatan. Tapi tunggu deh, konsepnya agak berubah dong di sini. Emang berubah, karena sebuah rumah sakit kan nggak memproduksi barang fisik. Betul, tapi mereka diakui sebagai produsen ya di sistem ini. Ya, produsen yang menghasilkan output berupa jasa layanan medis. Wah,
Mendefinisikan jasa sebagai sebuah produk ini pasti bawa kerumitan tersendiri sih. Udah pasti, nggak sesimpel barang fisik. Iya kan? Kalau pabrik sepatu, outputnya jelas. Sepasang sepatu dengan model dan ukuran tertentu. Tapi kalau rumah sakit, Tiap pasien kan beda-beda penanganannya. nah itu, layanan yang dikasih dokter ke pasien A sama pasien B bisa beda banget biayanya. Terus, gimana caranya BPS melacak harga produsen dari rumah sakit, biar datanya tetap konsisten tiap bulan? Caranya tuh dengan netapin standar layanan yang sangat-sangat spesifik buat dipantau secara berulang. Jadi, mereka nggak narik total tagihan pasien secara acak ya? Nggak dong, bakal berantakan datanya kalau gitu. Mereka ngelacak unit jasa yang terukur. Misalnya nih, biaya konsultasi dokter umum tanpa obat. Oke, jadi benar-benar spesifik, tarif konsultasinya aja. Betul. Atau harga tarif kamar rawat inap kelas 3 per malam. Atau bisa juga biaya 1 kali pemeriksaan lab darah standar. Ah, masuk akal. Jadi unit-unit jasa yang spesifik inilah yang harganya dipantau dari bulan ke bulan di rumah sakit yang sama. Tepat banget. Hal yang sama juga berlaku buat sekolah. Yang dipantau itu uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bulanan per siswa. I see. Jadi dengan masuknya sektor jasa ini, total sektor yang sekarang ada di bawah radarnya BPS jadi berapa tuh? Totalnya sekarang ada 9 sektor utama. 9 sektor utama, yang ngebentang dari panen gandum sampai ketagihan kamar rumah sakit. Dan ini semua dipantau tiap bulan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Tiap bulan di 38 provinsi. Bayangin aja tuh. Gila sih. Skala logistik buat ngumpulin data puluhan ribu jenis barang dan jasa ini benar-benar di luar bayangan saya. Skalanya emang masis banget. Dan karena ekonomi kita kan terus berevolusi ya, metodologi perhitungannya juga harus rajin diperbarui biar nggak usang. Ada pembaruan metodologi juga baru-baru ini? Ada. Di dokumen ini ditekenin banget sebuah transisi penting yang dimulainya tahun 2024. BPS ngelakuin pembaruan yang mereka sebut sebagai perubahan tahun dasar. Perubahan tahun dasar, maksudnya gimana tuh? Sebelumnya, semua perhitungan indeks BPS itu mengacu pada struktur ekonomi tahun 2010. Nah, sekarang patokan dasarnya digeser jadi tahun 2016. Mengacu ke tahun 2016, pakai data apa tuh? Mereka ngerujuk pada tabel pasokan dan penggunaan, atau bahasa Inggrisnya supply use table, dari tahun 2016. Oke, coba kita bedah makna tahun dasar ini biar pendengar ngerasa lebih membumi konsepnya. Ini tuh ibarat kita natur ulang jarum timbangan ke angka 0 pada tahun 2016 ya. Analogi yang bagus. Ya, kayak dikalibrasi ulang. Tapi pertanyaannya, kenapa repot-repot ngelakuin ini? Karena resep masakan ekonomi kita kan berubah-ubah. Betul. Selera pasar berubah, teknologi juga berubah. Nah iya, barang atau jasa yang mungkin laris manis diproduksi tahun 2010, porsinya bisa jadi udah jauh menyusut di tahun 2016. Karena mungkin ada pergeseran gaya hidup atau teknologi baru. Dan kalau BPS tetap ngeyel pakai komposisi keranjang belanja tahun 2010, Perhitungannya jadi nggak relevan lagi sama kenyataan industri masa kini kan? tepat. Dan tabel pasokan dan penggunaan yang Anda sebut tadi, itu tuh ibarat peta matriks raksasa. Isinya apa aja peta itu? Dia nyatet secara detail barang apa aja yang dibeli sama setiap industri, dan barang apa aja yang berhasil mereka hasilkan. Pemetaan ini tuh yang bantu BPS nentuin bobot dari masing-masing komoditas. Jadi mereka nggak ngelacak semua barang yang ada di dunia ini dong ya? Nggak mungkin ngelacak semuanya. Mereka cuma milih komoditas yang nilai produksi dan transaksinya itu sangat dominan di ekonomi kita. Berarti barang yang produksinya cuma dikit atau sasarannya cuma buat pasar khusus gitu, nggak dimasukin? Nggak dimasukin, karena takutnya malah ngeganggu tren utama pergerakan harga mayoritasnya. Oke. Ngukur 9 sektor di 38 provinsi pakai kalibrasi yang terus diperbarui, ini emang kedengarannya ilmiah banget ya. Tapi sebentar, saya kayaknya harus menghentikan Anda di sini. Ada yang ganjil. Iya, pas petugas BPS ngetuk pintu pabrik semen atau datangin kelompok tani di desa, terus mereka nanya, "Pak, berapa harga jual produk Anda?" Apakah angka yang dicatat itu benar-benar murni harganya? Maksudnya murni gimana? Soalnya di dunia nyata, harga pabrik itu kan sering banget udah penuh campur tangan kebijakan pemerintah. Saya paham arahnya. Titik temu antara statistik dan kebijakan ini emang dibahas spesifik banget di dokumen BPS. Ini malah masuk ke ranah metodologi manual internasional loh. Dari mana tuh acuannya? Dari Sistem Neraca Nasional tahun 2008 dan Manual Dana Moneter Internasional atau IMF tahun 2004. Jadi,
gimana cara BPS ngedapetin kemurnian datanya? BPS ngebedain antara harga produsen dan apa yang mereka sebut sebagai harga dasar. Nah, di sini nih, rasanya ada yang terputus sama realitas kita sehari-hari. BPS punya rumus di mana harga dasar itu didapat dari harga produsen, terus dikurangi pajak atas produk, lalu ditambah lagi sama subsidi. Betul, rumus dasarnya emang begitu. Tapi kan, sebagai konsumen, saya tetap harus bayar pajak itu di kasir. Kalau BPS repot-repot ngebuang unsur pajak dari perhitungannya, kenapa nggak ngelacak harga yang udah sama pajaknya aja sekalian? Karena tujuannya beda. Bukannya itu jauh lebih realistis ya, ngegambarin uang yang beredar di lapangan? Kalau dari kacamata daya beli konsumen, iya. Dan pemerintah emang punya instrumen lain buat ngukur itu. Namanya Indeks Harga Konsumen atau IHK. Tapi ingat, misi utama dari IHKP ini apa? Buat ngukur dari sisi produsennya. Betul. Misinya adalah ngukur efisiensi murni dari mesin produksi itu sendiri. Mari kita pakai contoh ekstrim biar gampang ngebayangin ya. Oke, gimana tuh? Bayangin ada seorang petani jagung. Biaya asli buat nanam jagung ini dari bibit, ngerawat tanahnya itu sebenarnya cukup mahal. Oke, biaya produksinya tinggi ya? Iya, tapi tiba-tiba pemerintah ngasih subsidi pupuk gratis secara besar-besaran buat petani ini. Di sisi lain, pemerintah daerah ternyata ngenain pajak jalan yang tinggi banget buat tiap truk jagung yang keluar dari desa itu. Berarti harga akhir yang ditawarin si petani ke pasar itu udah terdistorsi parah dong? Banget. Jadi seolah-olah harganya murah karena dapat pupuk gratis, tapi di saat yang sama jadi mahal karena ada pajak jalan yang gede. Nah, kalau analis ekonomi pengen tahu apakah metode bertani jagung kita tahun ini lebih efisien dibanding tahun lalu? Mereka nggak bisa pakai harga akhir yang udah terdistorsi itu. Subsidi bikin biaya produksi kelihatan murah, padahal aslinya kan anggaran negara yang nombokin. Iya, dan pajaknya bikin harga seolah mahal, padahal ongkos nanam jagungnya mungkin turun karena metode baru. Tepat. Makanya ahli statistik BPS harus repot-repot ngebersihin data itu. Mereka secara matematis ngebuang elemen pajaknya dan masukin kembali nilai uang dari subsidi pupuknya. Oh, dan hasil dari pembersihan angka inilah yang dinamakan harga dasar atau basic price. Betul sekali. Itulah nilai murni dari keringat dan modal si pembuat barang tanpa ada campur tangan kebijakan fiskal dari pemerintah. Wah, penjelasan yang ngebuka wawasan banget sini. Kita emang butuh data harga dasar buat benar-benar menilai kesehatan dari industri itu sendiri ya. Iya, biar nggak ketipu ilusi subsidi atau pajak. Dan ada satu hal lagi nih dari dokumen yang nggak kalah penting menurut saya. BPS dengan tegas nyatain kalau harga ini nggak boleh mencakup ongkos transportasi yang dibayar terpisah. Ini penting banget buat di-highlight sih. Kenapa coba? Karena kalau ongkos truk angkutan dimasukin ke dalam harga jagung tadi, nilainya bakal tercatat 2 kali di sistem BPS. Betul. Sekali di sektor pertanian, dan sekali lagi bakal kecatat di sektor jasa angkutan darat. Double counting dong ya nanti? Iya, dan pembagian yang presisi ini itu juga ngelahirin 2 konsep penting lainnya. IHP input sama IHP output. Input dan output. Apa bedanya tuh? Pabrik itu kan punya 2 pintu utama ya. Pintu masuk buat nerima bahan baku dan pintu keluar buat ngelepas barang jadi yang siap dijual. Oke. Nah, IHP input ini tugasnya nyatet fluktuasi harga pada semua barang yang dibeli oleh produsen di pintu masuk. Sedangkan IHP output, Nyatet pergerakan harga barang jadi yang dijual di pintu keluar. nah pinter. Dan dalam konteks laporan BPS yang lagi kita bahas ini, dan juga istilah yang paling sering dipakai sama analis ekonomi makro, IHP itu biasanya selalu merujuk pada IHP output. Jadi secara harfiah, kita memposisikan mata kita tuh benar-benar di gerbang pintu keluar pabrik ya? Persis di situ. Luar biasa. Sekarang kita udah ngebongkar nih gimana BPS ngedapetin data yang jernih banget. Data yang bersih dari ilusi pajak, bebas dari subsidi, terbebas dari ongkos kirim ganda. Dan meliputi 9 sektor di 38 provinsi. Lengkap banget. Tapi pertanyaan pamungkasnya buat Anda yang lagi dengerin. Lalu apa manfaatnya? Siapa sih sebenarnya di dunia nyata yang ngegantungin nasibnya pada tabel-tabel ini? Selain peneliti pemerintah gitu ya. Ya, maksudnya buat pelaku bisnis atau orang biasa apa gunanya? Disinilah dokumen BPS ngerumusin 4 pilar penerapan utama dari data IHEP ini di dunia nyata. Pilar pertama sih tadi udah sempat kita singgung, yaitu sebagai indikator ekonomi makro. Yang jadi alarm peringatan dini buat kebijakan fiskal sama moneter ya? Betul. Tapi pilar kedua ini, Nah,
Pilar kedua ini nih yang menurut saya dampaknya paling berasa secara struktural. BPS nyebut kalau IHP digunakan sebagai deflator. Deflator, ini istilah teknis yang penting banget. Mari kita buat konsep deflator ini lebih meresap buat pendengar. Menggunakan IHP sebagai deflator tuh ibarat kita berhenti ngukur kesuksesan perusahaan dari seberapa tebel tumpukan duit di berangkasnya. Terus ngukurnya pakai apa? Kita mulai ngukurnya dari berapa banyak karung beras secara fisik yang benar-benar berhasil mereka produksi. Karena nilai uang itu bisa nipu gara-gara inflasi kan? Betul banget. Seringkali kan ada industri besar yang pamer, wah omset kita meroket 20% tahun ini. Terus berita di TV langsung bilang ekonomi kita lagi tumbuh pesat. Nah, tapi begitu angka IHP dimasukkan ke perhitungannya sebagai deflator pembagi, Ilusi omset gedenya langsung luntur ya. luntur. Kita tiba-tiba sadar kalau perusahaan itu ternyata memproduksi jumlah barang fisik yang persis sama dengan tahun lalu. Nggak ada pabrik baru yang dibangun, nggak ada lapangan kerja baru yang dibuka. Berarti angka pendapatan mereka bengkak cuma gara-gara harga jualnya aja yang naik 20% dong. Bener, cuma ilusi nominal aja. Makanya, deflator ini memaksa kita buat ngeliat pertumbuhan ekonomi yang sejati, pertumbuhan produk domestik bruto real, bukan sekedar angka di atas kertas. Dan pemisahan antara ilusi nominal sama kenyataan produksi real itu tuh satu-satunya instrumen buat negara. Biar bisa ngevaluasi apa kebijakan ekonominya benar-benar berhasil ngebangun kapasitas bangsa atau enggak. Gila sih pentingnya. Terus pilar ketiga apa nih? Pilar ketiga itu sebagai dasar eskalasi nilai kontrak dan proyek. Data IHP ini tuh semacam penyelamat nyawa buat kelangsungan dunia usaha loh, terutama buat proyek infrastruktur jangka panjang. Coba deh, tempatkan diri Anda sebagai seorang kontraktor. Pemerintah minta Anda ngebangun jalan tol sepanjang 100 km. Oke, proyek gede nih. Pengerjaannya butuh waktu katakanlah 5 tahun. 5 tahun. Terus Anda setuju nilai kontraknya 1 triliun rupiah ditandatangani hari ini. Tapi, gimana kalau 3 tahun dari sekarang, tiba-tiba ada krisis global? Harga aspal, semen, sama baja langsung melonjak tak terkendali kan? Pasti. Nah, kalau Anda terikat mutlak sama harga 1 triliun yang lama itu, perusahaan Anda dipastiin bangkrut dan jalan tolnya bakal terbengkalai. Dan disinilah pentingnya IHP. Tanpa adanya indeks harga yang netral dan diakui negara kayak data BPS ini, kontraktor sama pemilik proyek bakal terus-terusan berantem di pengadilan. Berantem soal kompensasi nilai inflasi materialnya ya? Betul. Makanya, dokumen IHP dari BPS ini bertindak sebagai wasit yang objektif. Pelaku bisnis bakal masukin klausul hukum di kontrak mereka. Oh, jadi ada acuan resminya. Kayak kalau IHP sektor industri pengolahan baja naik 15% dari BPS, maka nilai termin proyeknya otomatis disesuaikan naik 15% juga. Tepat. Kepastian matematis inilah yang ngasih keberanian buat investor mau nanam model buat proyek jangka panjang. Perlindungan dari ketidakpastian masa depan ya. Keren. Terus pilar penerapan yang keempat apa? Yang keempat itu sebagai alat analisis dan prediksi bagi korporasi. Misalnya nih, kapan sebuah pabrik harus numpuk persediaan bahan baku? Nunggu murah dong. Nah, kalau mereka mantau tren IHP input mereka merangkak naik berturut-turut selama 3 bulan, mereka bisa ambil keputusan strategis. Mending borong bahan bakunya hari ini aja, sebelum harganya makin gak kejangkau bulan depan. Bener. Jadi data historis dari BPS ini jadi fondasi buat ambil keputusan bisnis. Pada akhirnya, kalau kita telaah keseluruhan laporan BPS ini emang bukan sekedar nyajiin angka mati ya. Dokumen ini ngawasin keseimbangan tarik-menarik antara biaya produksi dan harga jual yang bikin ekonomi kita tetap bernapas. Setuju. Tapi nih, sebelum kita benar-benar nutup pembahasan mendalam ini, ada satu paradoks menarik sih yang kepikiran pas baca dokumen ini, sesuatu yang patut kita renungkan bareng. Oh ya? Paradoks apa tuh? Silakan. Gini, BPS kan ngandelin metode kumpul data secara bulanan ya. Emang dilakukan dengan sangat teliti, pakai petugas survei buat memprediksi stabilitas masa depan makroekonomi kita. Iya, setiap bulan dicatat perubahannya. Tapi di luar sana, cara ekonomi kita bekerja sekarang tuh bergeraknya makin cepat banget. Jauh lebih cepat dari bulanan. Ke arah digital ya maksudnya? Iya. Saat ini, coba lihat maskapai penerbangan, jaringan hotel, layanan logistik, atau penyedia bahan baku di platform e-commerce. Mereka semua udah mulai pakai kecerdasan buatan. Pakai AI buat nentuin harga? Betul. Mereka nerapin namanya penetapan harga dinamis atau dynamic pricing yang berubah secara seketika. Astaga, bener juga.
Algoritma komputer bisa ngerubah harga produsen dari kamar hotel atau tiket bus ratusan kali cuma dalam satu hari. Dan itu berubah murni berdasarkan data supply dan permintaan detik itu juga. Nah, tantangan besar buat metodologi statistik di masa depan itu gimana caranya sebuah lembaga negara bisa terus ngukur detak jantung ekonomi secara akurat. Kalau harga-harganya nggak lagi diam nunggu di survei tiap bulan. Nah, itu. Harganya sekarang berfluktuasi tiap kali kita ngedipin mata. Apakah survei bulanan bakal tetap relevan 10 tahun lagi? Iya, gimana Anda bisa memetain riak air kalau batunya dijatuhin bertubi-tubi tiap milidetik oleh algoritma? Sebuah teka-teki luar biasa buat para arsitek perekonomian kita. Bener-bener bikin mikir sih ini. Baik, terima kasih banyak sudah nemenin kami menyelami dokumen penting ini dari hulu sampai hilir. Sama-sama, diskusi yang sangat menyenangkan. Semoga mulai hari ini saat Anda berdiri di depan rak supermarket dan ngelihat perubahan harga barang belanjaan Anda nggak lagi cuma ngelihat sekumpulan angka. Anda udah tahu perjalanan panjang di baliknya. Betul, Anda kini bisa ngebayangin beriak ombak yang bermula dari pintu pabrik, dibersihkan dari intervensi pajak dan subsidi pemerintah, direkam oleh petugas BPS di 38 provinsi sebelum akhirnya mendarat di keranjang belanja Anda. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.